Di kota Paris, ada dua makam yang hampir nggak pernah sepi dari bunga dan pengunjung. Bukan makam raja atau pahlawan perang, tapi dua orang yang kisah cintanya mengguncang Eropa 9 abad yang lalu. Mereka adalah Eloise dan Abelard. Eloise, perempuan muda berusia 16 tahun, luar biasa cerdas. Dan Abelard, yang berusia 36 tahun, seorang filsuf jenius yang sangat terkenal di Paris saat itu. Sekarang aku berdiri di depan makam mereka dan heran bagaimana kisah cinta mereka itu bisa bertahan lebih dari 9 abad, dan kenapa jalan cinta mereka itu begitu sangat rumit. Pada abad ke-12, saat itu Paris bukan hanya kota biasa. Kota ini sudah menjadi pusat pemikiran dan pendidikan di Eropa. Para pelajar datang dari berbagai tempat untuk belajar teologi dan filsafat. Dan di antara para pengajar yang paling terkenal saat itu, ada satu nama yang selalu dibicarakan, yaitu Abelard. Peter Abelard dikenal sebagai pemikir yang berani. Ia sering menantang pendapat para tokoh gereja. Cara berpikirnya tajam, logis, dan kadang kontroversial. Banyak yang mengaguminya, tapi banyak juga yang merasa terancam olehnya. Di kota yang sama, ada seorang gadis muda bernama Eloise d'Argenteuil. Dia itu bukan perempuan biasa pada zamannya. Eloise itu dikenal sangat cerdas. Dia bisa bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, hal yang jarang bagi perempuan saat itu ya. Pamannya pengen banget ia dapat pendidikan terbaik, dan disinilah semuanya berubah. Pamannya minta ke Abelard untuk jadi guru Eloise. Mereka tinggal di satu rumah. Awalnya mereka tentang pelajaran aja, tapi kedekatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Awalnya hanya tentang pelajaran, tentang logika, filsafat, teologi, dan perdebatan panjang di ruang belajar. Tapi waktu yang mereka habiskan bersama semakin sering, semakin lama, dan semakin pribadi. Diskusi filsafat pelan-pelan berganti dengan percakapan yang lebih dalam. Tatapan yang tadinya itu penuh rasa hormat berubah menjadi ketertarikan. Mereka belajar setiap hari, dan di sela-sela pelajaran itu tumbuh perasaan yang gak bisa lagi mereka sembunyikan. Hubungan mereka tambah intens. Mereka bukan hanya berhubung secara intelektual, tapi juga secara emosional. Mereka saling menggoda, menantang, dan saling melengkapi. Dan gairah mereka berkembang begitu cepat. Tapi pada masa itu, Paris adalah kota kecil dalam hal kabar angin. Murid-murid mulai curiga, tetangga mulai berbisik. Nama Abelard dan Eloise mulai disebut-sebut bukan lagi karena kecerdasan mereka, tapi karena kedekatan mereka. Gosip menyebar ke seluruh penjuru Paris. Ironisnya, di dalam rumah itu sendiri, pamannya Eloise belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ia percaya penuh pada Abelard sebagai guru. Ia nggak nyangka bahwa di balik pelajaran-pelajaran itu ada hubungan yang jauh lebih dalam. Dan ketika akhirnya kebenaran itu terungkap, semuanya berubah drastis. Hubungan itu akhirnya melewati batas yang pada masa itu sangat berbahaya. Eloise hamil. Di abad ke-12, ini bukan sekedar masalah pribadi. Ini bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan masa depan seseorang. Abelard sadar jika kabar ini sampai ke publik, namanya sebagai filsuf dan pengajar bisa hancur. Ia juga tahu pamannya Eloise tidak akan tinggal diam. Paman Eloise, Fulbert, seorang kanon gereja. Maka mereka ambil keputusan cepat. Eloise diam-diam dibawa keluar dari Paris ke kampung halaman keluarga Abelard. Eloise melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka kasih nama Astrolabe. Tapi menyembunyikan kehamilan tidak berarti masalah selesai. Pamannya Eloise akhirnya tahu semuanya. Dan ia merasa dikhianati sebagai wali dan sebagai tuan rumah yang telah mempercayai Abelard. Untuk meredakan kemarahan paman Eloise, Abelard menawarkan satu solusi, menikahi Eloise secara diam-diam. Mereka pun menikah, tapi pernikahan itu dirahasiakan. Menariknya, Eloise sendiri sebenarnya nggak ingin menikah.
ia tahu pernikahan itu bisa menghancurkan karir Abelard sebagai pemikir dan calon tokoh gereja. Ia bahkan berkata bahwa ia lebih memilih dikenal sebagai kekasih Abelard daripada menjadi istri, jika itu berarti merusak masa depan Abelard. Tapi rahasia itu tidak pernah benar-benar aman. Pamannya gak percaya kalau pernikahan itu sungguh terjadi. Ia merasa Abelard hanya mencoba melindungi dirinya sendiri. Dan dari sinilah sebuah keputusan penuh amarah diambil. Suatu malam ketika Paris sedang terlelap, sekelompok orang masuk secara diam-diam ke tempat tinggal Abelard. Mereka dikirim oleh paman Eloise. Amarahnya belum padam. Ia merasa dipermalukan dan dikhianati. Malam itu, hukuman kejam dijatuhkan kepada Abelard. Peter Abelard dikebiri. Sebuah tindakan yang pada masa itu bukan hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga menghancurkan harga diri dan masa depan seorang pria. Bagi seorang ilmuwan terkenal, seorang pengajar yang dikagumi, peristiwa ini adalah kehancuran total. Dalam sekejap, reputasinya hancur, hidupnya berubah arah. Abelard benar-benar malu. Ia merasa hidupnya sebagai pria, sebagai guru, bahkan sebagai kekasih telah berakhir. Dan dari sinilah pilihan berikutnya itu diambil. Dia memutuskan untuk meninggalkan dunia dan masuk ke kehidupan religius sebagai biarawan. Eloise juga walaupun dengan berat hati juga didorong untuk masuk biara wanita. Sejak saat itu mereka nggak lagi hidup sebagai pasangan, nggak lagi bersama sebagai suami istri. Secara fisik mereka terpisah, tapi hubungan mereka belum benar-benar selesai. Beberapa tahun kemudian, Abelard menulis sebuah buku tentang perjalanan hidupnya. Buku itu akhirnya sampai juga ke tangan Eloise, dan dari situlah surat pertama itu dikirim. Surat-surat mereka yang penuh gairah intelektual ditulis dalam bahasa Latin menjadi sangat terkenal sampai saat ini. Eloise menulis dengan jujur, dia tidak pura-pura suci, dia nggak nutupi perasaannya. Dia mengaku bahwa meskipun sekarang ia hidup sebagai biarawati, hatinya itu masih terikat pada Abelard. Tapi nggak seperti itu Abelard. Abelard mulai melihat bahwa semua itu terjadi sebagai bagian dari rencana Tuhan. Eloise justru mempertanyakan semuanya ini. Dia bertanya, apa cinta mereka itu memang sebuah kesalahan? Atau justru sesuatu yang tulus tapi dihukum oleh keadaan? Surat-surat mereka itu bukan hanya tentang kerinduan, tentang perasaan mereka, tapi mereka membahas teologi, mereka membahas makna penderitaan, mereka membahas pilihan hidup. Dua orang yang saling mencintai tapi kini berbicara sebagai pemikir dan pemimpin religius. Dalam salah satu suratnya, Eloise menulis, meskipun Abelard telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa padanya dengan memaksanya masuk biara, memerintahkannya untuk meninggalkan hasrat dan bertanggung jawab atas skandal yang menghancurkan kehidupan mereka bersama. Lepas dari itu, dia menyatakan bahwa cintanya tidak pernah berubah. Eloise menekankan bahwa dia mengucapkan sumpah keagamaan dan masuk biara hanya karena Abelard bersikeras demi keselamatan, bukan karena iman. Dia menyatakan bahwa tidak bisa berhenti mencintainya. Aku telah kehilangan kekasihku, aku masih menyimpan cintaku. Dia mengakui bahwa Abelard telah menghancurkan kebahagiaannya, namun dia tetap setia. Bahkan saat mengungkapkan keinginannya terhadap pria itu, dia mencatat bahwa dia berusaha menyenangkan Abelard dengan mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Berabad-abad kemudian, jenazah mereka dipindahkan dan dimakamkan berdampingan di Père Lachaise Cemetery, tempat yang sekarang menjadi salah satu makam paling sering dikunjungi di Paris. Kalau mereka itu hidup di zaman sekarang, mungkin semuanya akan beda ya. Mungkin cinta mereka itu gak perlu disembunyikan, hubungan mereka itu gak perlu disembunyikan, mungkin juga gak perlu ada tragedi. Menurut kalian, apakah ini cinta sejati atau hubungan yang salah sejak awal? Tulis di komen ya, dan kalau kalian suka kisah ini, kalian bisa ikutin channel aku, dan sampai ketemu di kisah berikutnya.